Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Sebentar kita akan memulai ibadah WGBI kita. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Tapi sebelum itu, saya undang kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa di dalam hidup kami Bapa. Sehingga Tuhan pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersatu hati kita saat ini Tuhan Yesus untuk menaikkan syukur kami Bapa, untuk menaikkan sembah pujian kami Bapa ke hadapan-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami Bapa, kiranya Tuhan Engkau bertahta di setiap puji-pujian kami Bapa. Jika Tuhan kami bersatu hati Tuhan Yesus mengikat tolak kita hancurkan segala kuasa setan iblis, roh jahat yang mencoba mengganggu menghalangi ibadah kami Bapa, mencoba menghalangi firman-Mu Tuhan Yesus yang boleh kami dengarkan sore hari ini Tuhan. Roh kebencian, amarah, dendam, kesombongan, intimidasi mencoba mengganggu menyerang kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati mengikat tolak patah hancurkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Tuhan nikmati itu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami Bapa, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, penuhi kami dengan roh-Mu Bapa, penuhi kami dengan minyak baru Bapa, dan biarlah Tuhan kami boleh memulai ibadah kami Bapa dengan penuh ucapan syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Sebelumnya saya persilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita, Ku Masuki Gerbangnya. Ku
kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam. Selamat sore, ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kami dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, yang mana saya juga bingung Bapak Ibu mau menyampaikan firman Tuhan tentang apa di hadapan ibu-ibu kaum wanita ini. Jadi pergumulan saya sendiri akhirnya. Apakah firman Allah ini berupa materi yang bersifat umum atau khusus untuk ibu-ibu kaum wanita? Ya, saya serahkan kepada Tuhan. Ya mungkin ini ya yang setiap saat hadir ya, mungkin orang-orangnya banyaknya atau kurang dari ini atau lebih dari ini. Setiap kali ibadah begini seperti ini ya. Padahal kalau kita pikir banyak, bukan ibu-ibu tapi kaum wanita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Mohon maaf, ibu pengurus, berapa lama korbannya? Kalau boleh tahu, berapa menit? Berapa? 20-30 menit kayaknya. Lama juga ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi judul khotbah saya pada sore hari ini adalah wanita hebat, wanita bijaksana. Ibu-ibu, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan, siapa nama istri Elkana? Ya, siapa nama istri Elkana? Siapa? Hana. Benar ada nama istrinya Hana ya. Apa arti nama Hana? Anugerah Allah ya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu cerita tentang Hana ini ya. Wanita yang mempunyai penderitaan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, sungguh luar biasa kalau Bapak Ibu baca. Ya, kenapa dia menderita? Ya, mungkin sekilas pertanyaan saya, mengapa Hana menderita? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apa di balik penderitaan Hana sehingga dia menderita? Ada yang bisa menjawab sekilas mengapa Hana menderita? Itu santai tapi firman yang masuk ya. Ini pertama kali buat saya menyampaikan firman Tuhan di hadapan ibu-ibu kaum wanita ya. Mari kita lihat dalam kisah 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 28 dipanjang ceritanya ya. Sungguh panjang Bapak Ibu, tapi saya hanya mengambil poinnya saja ya. Ada yang bisa
bisa membantu saya untuk membaca? Silakan dengan kerelaan hati bantu saya untuk membaca. Silakan yang bergerak hati. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai 28. Silakan kalau ada yang bantu saya baca, silakan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-28. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan perikop kelahiran Samuel, ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Suf dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun, orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Kedua anak Eli, Ofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkanah mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan 1 bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suatu kali, setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar demikian, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau jungkut tidak akan menyentuh kepalanya. Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu, Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat yang ke-14. Lalu Eli berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu. Tetapi Hana menjawab, bukan demikian Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati. Jawab Eli, pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya. Berkatalah Hana, kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati Tuhan. Kemudian perempuan itu pergi. Lalu ia makan dan mukanya tidak memerah. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan
tinggallah sampai engkau menyapih dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya sampai disapi. Setelah menyapih anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan 1 kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu dilatar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya." Ayat 28. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia disertakan kepada Tuhan. Lalu mereka bersujud menyembah Tuhan di sana. Amin. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibaca tadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama belajar apa di balik cerita ini terkait dengan kehidupan Hana ini. Ya, sungguh luar biasa seperti apa yang saya sampaikan tadi. Penderitaan yang dialami oleh Hana, penderitaan yang sangat luar biasa adalah karena dia mandul, tidak bisa punya keturunan. Kenapa dia mandul? Ini adalah oleh karena tindakan Tuhan sendiri. Tuhan telah menutup kandungannya. Karena apa? Karena Tuhan mempersiapkan suatu rencana yang indah dalam kehidupan Hana. Bayangkan ibu-ibu wanita sekalian, penderitaan yang dialami, mungkin ibu-ibu tahu bagaimana kehidupan yang dia alami. Dia dimandu dalam satu rumah, dalam satu keluarga. Ini penderitaan yang sungguh luar biasa, yang menyakitkan hati ini. Perasaannya bagaimana? Mungkin ibu-ibu komunitas bisa merasakan, yang sudah menikah khususnya. Ya, bagaimana penderitaan yang Hana alami setiap saat, bahkan bertahun-tahun yang dia alami. Tapi bagi Hana, dia tetap sabar. Ya. Dia tetap bertekun di dalam Tuhan, walaupun dia sangat sakit hati sekali akibat dari malunya sendiri. Ya. Dalam ayat 5 dan 6, saudara bisa baca di sana, yang membuat dia sakit hati, membuat dia bisa marah karena dia malu. Karena pada zaman waktu Israel, ya saudara, budaya di sana, kalau tidak bisa melahirkan atau punya keturunan atau mandul, itu sangat dicela, dihina. Ya. Ini yang membuat Hana sangat menderita. Ya. Sungguh luar biasa penderitaan yang dia alami. Tapi di balik itu, yang ibu-ibu wanita yang dikasih oleh Tuhan, ada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan menutup kandungan Hana? Jawabannya singkat, karena Tuhan punya rencana. Karena dia mempersiapkan suatu kelahiran bagi Samuel. Ini rencana Tuhan di balik itu semuanya. Ya. Itu sebabnya Tuhan menutup kandungan Hana. Itu sungguh luar biasa. Dia sangat tersiksa melihat malunya punya anak, tapi
tapi dia sendiri tidak bisa punya anak. Ya. Tapi dia tekun datang kepada Tuhan. Dia tekun datang kepada Allah, berdoa di sana. Artinya dia tetap mencari Tuhan. Walaupun secara manusia mungkin dia bisa putus pengharapan, bahkan bisa meninggalkan Tuhan atas penderitaan yang dia alami. Tapi Hana tidak. Dia tetap kokoh, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia sampaikan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Mengapa ini Tuhan selalu terjadi dalam hidupku? Sementara Penina, iya, selalu menyakiti dia, selalu menyakiti dia. Bahkan dia dalam berdoa datang ke bait Allah, iya, dikatakan oleh Imam Eli di sana, dia dikira mabuk. Karena apa? Karena dia berdoa tidak kedengaran suaranya, hanya mulutnya saja yang komat kami. Ya. Makanya Imam Elia memperhatikan dia, dikira mabuk. Ya, dikira mabuk. Sampai kapan kamu seperti itu, kata Imam Eli? Melepaskan dirimu dari kemabukan itu. Apa yang ayat yang ke-15? Ya. Aku tidak mabuk, Tuhan. Aku bukan perempuan dorsila. Anggur tidak aku minum. Tapi aku menyampaikan isi hatiku, mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan dengan hati yang pedih, terseduh-seduh, mengeluarkan air mata. Ini yang disampaikan kepada Tuhan. Bukan karena dia mampu. Memang dalam Alkitab tidak ada ajaran yang mengajar bahwa kita berdoa harus menangis. Tidak ada. Tapi bagi Hana ini yang terjadi, karena dia menyampaikan, mengungkapkan, mencurahkan isi hatinya, keluh kesahnya kepada Tuhan. Dengan kejujuran hatinya, apa adanya, dia berdoa tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, apa adanya. Bukan dipaksa untuk menangis, tidak. Tapi memang itulah kenyataan yang terjadi dalam diri. Makanya kalau kita berdoa itu berdoa apa adanya. Tidak bisa kita buat-buat, kita tambah-tambah, kita pura-pura nangis, tapi dinyatakan bertentangan dengan hati kita. Ya. Kita berdoa apa aja ada ajanya, dengan kejujuran, ketulusan hati kita. Ya. Inilah yang dialami oleh Hana. Poin yang pertama, dia bertekun. Ibu-ibu, kaum wanita yang kasih Tuhan, dia bertekun di dalam Tuhan. Tapi di balik ketekunannya, Tuhan akan jawab segala doanya. Disinilah berlaku yang namanya hukum tabur tuai. Dia menabur dalam doa-doanya yang dia panjatkan, yang dia sampaikan kepada Tuhan. Di situ juga dia akan menuai hasil doanya yang dijawab oleh Tuhan. Amin. Dia akan menuai hasil doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Adakah kita seperti kehidupan Hana ini? Nah, ini jadi pertanyaan. Adakah kita seperti kehidupan Hana ini? Persis terjadi seperti kehidupan Hana? Tidak ada ya. Yang persis terjadi seperti tidak ada ya. Tidak ada. Tapi di balik penderitaan itu, seperti apa yang dialami oleh Hana ini? Mungkin kita banyak penderitaan yang kita alami.
yang Bapak Ibu alami, ya, persoalan Bapak Ibu yang Ibu alami, pergumulan, ya. Belajarlah dari kehidupan Hana. Sebab apapun penderitaan yang dialami, kalau kita bertekun di dalam Tuhan dengan doa, kita berseru, tetap datang kepada Tuhan, mencari Dia, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Maka di sini poin kedua, Hana sabar menunggu jawaban Tuhan. Akhirnya terjawab. Ayat 20 sampai 28. Iya, terjawab oleh Tuhan. Akhirnya dia bisa mengandung. Tuhan buka kandungannya. Karena Tuhan itu berdaulat atas kehidupan Hana. Karena kedaulatan itu ada di dalam Tuhan, maka Tuhan juga yang berdaulat atas kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat. Karena di balik itu semua Tuhan punya rencana. Maka Ia mengandung menjadi seorang raja, seorang nabi bagi Israel. Inilah rahasia mengapa Tuhan menutup kandungan Hana, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Hana. Makanya di sini mari kita belajar. Dari kehidupan Hana ini, ibu-ibu, kaum wanita semua, ya, mungkin pergumulan kita lebih berat, penderitaan kita sekarang lebih berat, yang kita alami sekarang lebih berat. Jangan putus asa. Sama seperti Hana, dia tidak punya keputusasaan. Dia tetap datang kepada Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya. Walaupun Imam Eli itu dia mampu, perempuan Dursila, ya. Jangan kehidupan Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, kita dibilang seperti itu. Misal datang gembala, Bapak gembala misalnya, kita datang kepada Tuhan mengikut kata-kata seperti itu. Bagaimana perasaan kita? Kok kamu seperti orang mabuk di bait Allah, kumat kami gak jelas, seperti orang bilang juga bisa. Bagaimana perasaannya? Pasti tambah sakit. Ya, bertumpuk-tumpuk yang dia alami, tidak enak menjalani rumah tangga di madu. Satu rumah dihina, karena bagi penghina dia merasa dia dirinya hebat. Kenapa dia hebat? Karena dia bisa melahirkan, memberikan keturunan. Jadi dia ini di atas angin sudah dari anak. Tapi dia semaunya. Iya. Kamu mandul, kamu gak bisa punya anak. Tapi Hana tetap tegar, tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Apa kata Hana? Iya, dalam doanya hanya di satu dia minta, diberikan anak, itu saja. Bahkan dia bernasar, kalau anak ini ada dan lahir, maka dia akan menyerahkannya kepada Tuhan.
diserahkan. Ini Bapak Ibu, dan kasih oleh Tuhan terjadi, dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan pergumulan anak, penderitaan anak. Nah sekarang kita menjadi hamba-hamba yang rohani. Amin. Hamba-hamba yang suka kebaik Allah, mencari Tuhan, datang berdoa. Ya. Hamba yang penuh dengan rohani. Ya. Hamba semua ini. Ya. Dan sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Hamba anugerah. Ya. Mari kita ambil pelajaran di balik ini semua. Ketekunan itulah, doa itulah yang mendatangkan segala sesuatunya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, ya, doa orang benar apabila dia berdoa maka sangat besar kuasanya. Ya, ini terjadi. Roma 8 ayat 28 terjadi. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan suatu kebaikan. Ini terjadi dalam kehidupan anak, bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupannya lewat doanya. Tuhan jawab. Ya. Karena Tuhan punya rencana di balik itu semuanya. Ya. Inilah yang perlu kita ambil pelajaran sore ini. Di balik penderitaan anak ada rencana yang besar oleh Tuhan. Rencana yang besar yang terjadi dalam kehidupan anak. Dan sekarang ibu-ibu komunitas sekarang adalah menjadi anak-anak yang rohani semua. Amin. Anak-anak zaman sekarang, ya. Bukan anak yang dulu lagi, tapi anak yang sekarang, ya. Dan sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak yang rohani. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu firman Allah yang bisa kita dengar sore ini. Mari ambil pelajaran di balik kehidupan anak. Ya. Bertekun di dalam doa dan sabar menunggu jawaban daripada Tuhan. Pasti semuanya indah pada waktunya. Ya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Dan saya kembalikan kepada pengurus. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih Pak atas firman-Nya, firman yang boleh menguatkan kami semua, bagi ibu-ibu, bagi kaum wanita, untuk kita boleh bertekun, berdoa selalu kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk doa penutup, saya mohon kesediaannya Bapak Gembala untuk ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelum ibadah ditutup, sebelum nanti kita pulang, saya mohon waktunya untuk sebentar kita bertahan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Mari saya undang kita sama-sama berdiri dan sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa,
Tuhan perkenankan kami sekalian untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan satu tujuan, untuk mengagungkan Engkau Tuhan, untuk mendengar sebagian daripada firman. Kami percaya sore hari ini seluruh kebenaran yang kami dengar itu terpatri di dalam hidup kami semua, sehingga WBI yang sedikit ini menjadi WBI yang diberkati dan sekaligus pula menjadi WBI yang memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan terus berkarya di dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Mereka menjadi pahlawan iman, menjadi pahlawan kasih, dan menjadi pahlawan-pahlawan di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami juga saat ini berdoa untuk saudara kami Adrianus yang saat ini terbaring sakit di rumah. Bapa, kami pegang janji-Mu Tuhan. Doa orang benar itu besar kuasa-Nya. Dan kami sekalian mengakui Bapa, kami bukanlah orang benar, tetapi oleh korban Kristus di Bukit Golgota kurang lebih 2000 tahun yang lalu, kami semua dinobatkan menjadi orang benar. Dan sore hari ini kami sehati, kami nyatakan di dalam nama Yesus, Pak Adrianus disembuhkan dari semua penyakit yang dia derita saat ini. Dalam nama Yesus, Pak Adrianus sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang lain yang sakit. Kami juga nyatakan di dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Kau berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini. Kau berkenan memberkati seluruh WB yang hadir maupun yang tidak hadir sore hari ini dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, perlindungan Allah yang sempurna dinyatakan di dalam hidup kami semua, sehingga kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.